Pemirsa, industri musik ikut berperan besar membumikan sekaligus mengkampanyekan agenda prioritas G20 Indonesia pada tahun ini. Menteri BUMN Erick Thohir yang menginisiasi konferensi tingkat tinggi musik G20 Music 20 Summit berharap industri musik dapat menopang Indonesia untuk memulihkan ekonomi global. Gelaran Musik 20 atau M20 Summit Conference yang ditutup dengan M20 Concert Selasa 1 November 2022. M20 Summit Conference yang dibuka oleh Menteri BUMN Erick Thohir ini dihadiri sekitar 100 delegasi, 30 dari Indonesia dan 70 delegasi negara anggota G20 dan negara undangan. Ketua Komite Pelaksana M20 Tantowi Yahya mengatakan musik adalah sarana sederhana yang bisa dapat menyampaikan hal-hal berat dan sangat universal. Dan pembahasan dalam M20 sejalan dengan isu prioritas presidensi G20 Indonesia, yaitu pembangunan infrastruktur kesehatan global, transisi energi, transformasi digital, dan juga kelangkaan pangan. Pemilihan musisi yang hadir pun dilakukan secara ketat dengan melihat figur dan karya musisi tersebut. 4 isu prioritas Indonesia di bawah presidensinya, yaitu pembangunan infrastruktur kesehatan global, kemudian transisi energi, transformasi digital, dan juga kelangkaan pangan, itu bisa disampaikan kepada masyarakat luas secara sederhana. Nah, kami melihat bahwa musik ini sangat powerful. Musik ini bisa menyampaikan hal-hal berat dengan gaya yang sangat santai. Itulah kehebatan musik. Yang kedua, para pembawa pesan, yaitu para penyanyi, para musisinya itu penggemarnya banyak. Dan musik ini tidak mengenal politik, tidak mengenal agama, tidak mengenal jenis kelamin. Musik itu sangat universal, dimiliki oleh semuanya. M20 Summit merupakan inisiasi Menteri BUMN Erick Thohir dengan konsep People to People Movement. Erick Thohir menjelaskan inisiasi Musik 20 untuk menumbuhkan gerakan masyarakat melalui musik yang dampaknya luar biasa serta mendukung Indonesia dalam menumbuhkan ekonomi global. Kita tahu musik itu adalah sebuah pergerakan yang luar biasa. Kalau dulu inspirasinya ada We Are The World, di mana mengenai kelaparan. Kenapa juga sekarang dengan situasi global seperti ini juga tidak ada kesepakatan para musisi dunia juga membuat sebuah gelombang daripada persatuan atau lingkungan hidup dan lain-lainnya. Itu sih intisarinya. Menurut Erick Thohir, Indonesia merupakan negara yang sangat kaya akan budaya, termasuk karya-karya musik dalam negeri. Maka dari itu, melalui M20 yang juga bagian dari KTT G20 dapat membuat gelombang persatuan terlebih dengan situasi gelombang saat ini. M20 berfokus pada tujuan pembangunan berkelanjutan serta transformasi digital di industri musik. Selain itu, event ini juga mencangkup penyelarasan kebijakan di masa depan industri musik untuk mendukung inklusi digital dan budaya, kesejahteraan musisi, dan pekerja kreatif. Dari Jakarta, Rona Marina, Singgi Nugroho, jurnalis MGN. Pemirsa, pesan penting KTT Musik G20 tidak hanya terbatas pada konser ramah lingkungan dan rendah emisi yang mencakup nol plastik dalam agenda-agenda festival dan industri hiburan, tetapi juga mendukung terkait dengan praktik terbaik untuk mendukung tujuan musik dan isu iklim. Ketua Komite Pelaksana M20 Summit, Tantowi Yahya, menyatakan KTT Musik G20 mencakup penyelarasan kebijakan industri musik di masa depan untuk mendukung inklusi digital dan budaya, kesejahteraan musisi, dan pekerja kreatif. Tantowi berharap gerakan M20 yang lahir di Indonesia ini bisa menjadi gerakan yang berdampak dan bermanfaat bagi dunia. Menurut Tantowi, seluruh komunike pada KTT M20 akan bermuara pada draft final yang akan disampaikan pada Presiden Republik Indonesia sebagai tuan rumah dan ketua G20 tahun ini, serta India selaku tuan rumah G20 tahun 2023 mendatang. Selain komunike, KTT M20 Indonesia 2022 ini juga dilakukan serah terima program M20 ke pihak India.
2007. Travel to Italy, followed by Japan. Here we are. Boris, time is yours. Dan pemirsa, untuk lebih jelas peranan M20 dalam agenda G20 sudah bersama kami ada Ketua Komite Pelaksana M20 Tantowi Yahya. Selamat siang Mas Tantowi. Selamat siang Mas Abdi, bisa dengar Baik. saya? Siap, suaranya jelas. Salam sehat Mas Tantowi. Poin-poin apa saja hasil dari M20 Summit ini mungkin bisa dijelaskan kepada pemirsa yang ada di rumah? Ya, pertama-tama saya ingin mengulang apa yang Anda sampaikan tadi bahwa sejarah baru saja dibuat oleh Indonesia dalam melakukan inklusi musik dalam agenda G20. Selama ini belum ada musik itu berbunyi dalam penyelenggaraan G20. Nah, baru di bawah presidensi Indonesia, musik diberikan panggung, diberikan wahana, katakanlah demikian, untuk menunjukkan eksistensi dirinya sebagai instrumen yang sangat lentur, sangat friendly dalam menyampaikan pesan-pesan yang berat sekalipun. Nah, dalam KTT G20 yang berlangsung di Taman Mini Indonesia Indah pada tanggal 31 Oktober, ada 18 butir kesepakatan yang berhasil dirumuskan menjadi satu komunike. Dan ini ada satu pekerjaan besar karena memang rumusan dasar komunike disiapkan oleh tuan rumah Indonesia, tapi harus mendapatkan persetujuan dari 17 negara G20 yang ikut. Kemudian komunike tersebut adalah merupakan perbaikan yang berangkat dari usulan-usulan tambahan-tambahan yang kami dapatkan dari negara-negara peserta. Jadi bisa kami sebutkan bahwa komunike ini adalah suara dunia. Karena sebagaimana kita ketahui, negara-negara G20 itu adalah representasi dari kurang lebih 80% masyarakat dunia. Sehingga rasanya sah kalau kita mengatakan bahwa seruan yang termaktub di dalam 18 butir itu adalah seruan musisi dunia terhadap perbaikan-perbaikan di dunia ke depan. Utamanya sebagaimana yang Anda sebut tadi adalah pesan-pesan terhadap perubahan iklim yang harus menjadi perhatian bersama, kemudian mengenai kelangsungan lingkungan hidup yang asri, hijau, dan sehat, yang juga harus disuarakan oleh komunitas musik sebagai bantuan nyata kepada pemerintah masing-masing. Nah, selama ini tentu saja kita mengapresiasi upaya keras dan berat bahkan yang dilakukan oleh pemerintah negara-negara G20 ini dalam menyadarkan masyarakatnya. Tapi dengan terlibatnya musisi, penyanyi, public figure di bidang musik, kami meyakini bahwa tugas pemerintah itu akan sedikit ringan. Karena pemusik, penyanyi apalagi ya, mereka punya fans yang begitu banyak dan mereka bisa menyuarakan pesan-pesan lingkungan, pendidikan, keselarasan ekosistem, kemudian perdamaian, dan juga keadilan dalam mengakses industri dan ekonomi di bidang musik dan juga ekonomi hijau itu menjadi mudah dicerna oleh masyarakat. Demikian Mas Abdi. Baik, artinya banyak sekali isu-isu penting dan juga terkait dengan kelestarian alam dan juga lingkungan yang dibawa dalam M20 Summit ini. Tapi pertanyaan selanjutnya Mas Tantowi, lantas bagaimana untuk menjembatani kepentingan industri musik dalam menopang pemulihan ekonomi global melalui M20 ini? Ya, pertama yang harus kita dapatkan itu adalah kondusivitas. Industri itu bisa hidup apabila alamnya itu kondusif. Artinya ada dukungan pemerintah tentu saja. Kemudian ada demand dari masyarakat terkait adanya peningkatan pendapatan, ya peningkatan taraf ekonomi. Itu akan membuat industri musik itu, baik industri musik rekaman maupun industri musik pertunjukan akan hidup. Kami bahagia ya melihat sekarang ini ada artis seperti Sheila on 7 itu mengumumkan konsernya tahun depan dalam 30 menit. Karsisnya atau tiketnya sold out, belum lagi penyanyi-penyanyi lain. Nah, situasi kondusif seperti inilah yang akan merangsang terjadinya pertumbuhan industri musik Indonesia yang pada akhirnya akan berujung pada peningkatan taraf ekonomi atau taraf kehidupan bagi para pelakunya. Baik, apakah juga turut dibahas Mas Tantowi terkait dengan musik-musik dari daerah? Karena kita tahu di Indonesia kan ada banyak sekali musik-musik daerah dan juga lagu-lagu daerah. Apakah juga turut dibahas?
Ya, salah satu butir dari komunike itu adalah inklusivitas dan akses terhadap industri. Artinya musik itu harus inklusif ya secara ekonomi, secara industri. Dia harus juga menampung dan menjadi rumah yang sama nyamannya bagi teman-teman dari pelaku musik tradisional. Jadi sebagaimana harapan dari Pak Erick Thohir bahwa musik tradisional itu harus didukung, ya harus terus ada dan harus terus berkembang. Nah, itu termanifestasi dalam pergelaran Anugerah Musik Indonesia yang ke-25 beberapa bulan yang lalu. Jadi kita semua di Indonesia ini mempunyai komitmen yang sama untuk memajukan musik tradisional. Nah, semangat ini kami tumpahkan juga di dalam komunike Music 20 itu, agar supaya musik tradisional, musik daerah juga dapat berkembang di negara-negara G20. Baik, ya, dan tentunya juga tidak kalah saing ya dengan lagu-lagu yang lain, khususnya untuk pengembangan lagu daerah ini sendiri. Tapi Mas Tantowi, kalau kita berbicara soal siapa saja yang hadir dalam M20 ini, bagaimana panitia, proses seleksinya seperti apa? Bagaimana musisi-musisi yang dipilih hadir dalam M20 ini? Ya, dari 20 negara G20 dan ada 11 negara undangan, kami berhasil mendapatkan 17 negara-negara peserta ya yang berkenan untuk mengirimkan wakil untuk mengikuti KTT ini secara daring ya. Dari Asia itu kita berhasil mendapatkan India, Cina, Korea Selatan, Jepang, Kambodia. Kemudian dari Amerika kita bisa mendapatkan Brazil, Amerika Serikat, Kanada. Kemudian dari Eropa itu ada dari Belanda, dari Jerman, dari Inggris, dari Prancis, dari Italia, ya, ada 17 negara. Nah, ini mereka ini adalah para aktivis musik yang cukup punya nama dan mempunyai komitmen yang sangat besar terhadap lingkungan, terhadap alam, terhadap kebebasan berekspresi, dan juga terhadap perdamaian. Nah, inklusivitas atau akses yang sama sebagaimana yang Anda sampaikan tadi, itu memang menjadi concern dari musisi di banyak negara. Karena kita tahu bahwa musik-musik tradisional itu agak ditinggalkan, terutama dalam konteks kesempatan untuk muncul di media massa, katakanlah televisi. Mereka hanya muncul di televisi-televisi pemerintah biasanya, tapi agak kesulitan ketika mereka harus mengakses TV-TV swasta yang banyak penontonnya. Nah, ini kita harus carikan rumusannya, Mas Abdi. Kita harus cari jalan keluarnya bagaimana mereka juga mempunyai kesempatan yang sama. Baik. Mas Tantowi, lantas apa reaksi dari para undangan ini terkait dengan adanya event ini, mengingat kalau kita lihat ada sebanyak 100 delegasi yang hadir? Ya, tentu saja negara-negara G20 itu kaget adanya inisiatif seperti ini, dan apalagi mereka tahu ini last minute gitu. Ini adalah side event yang paling akhir. Nah, biasanya side event itu membutuhkan waktu setahun paling tidak lah, bahkan lebih panjang daripada itu. Nah, kita ini penyiapannya hanya kurang lebih 7 bulan. Nah, ini tidak mungkin terlaksana ya tanpa dukungan Pak Erick Thohir dan BUMN dan juga dukungan nyata dari negara-negara G20 itu. Jadi mereka antusias ketika kami undang dan antusias mengikuti tahapan-tahapan yang kami berikan kepada mereka. Nah, syukur alhamdulillah sebagaimana yang saya sampaikan di awal tadi, komunike lahir, joint statement yang isinya 18 poin yang menyangkut seluruh kepentingan insan musik Indonesia dalam menghadapi masa yang tidak mudah ke depan. Baik, terima kasih Mas Tantowi, Ketua Komite Pelaksana M20 Tantowi Yahya sudah bergabung bersama kami di Metro Siang. Selamat kembali beraktivitas, salam sehat selalu Mas Tantowi.